saya dapat dari Tuhan kemarin malam. Tuhan bicara langsung secara audible. Jam 2 pagi akan terjadi seperti ini. Menuruti yang menjadi maunya jemaat. Aku sudah mau seperti ini, pemimpinku juga harus mau. Yang gampang tersihir itu adalah orang yang gak kenal Tuhan dekat juga. Fanatik dengan salah satu figur. Bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Berbeda tapi satu keluarga. ras lah ya, satu keluarga. Halo Sobat Ngeroh, kembali lagi dengan saya Sandra. Dan juga saya Widya. Kita hari ini mau ngobrol bareng, mau ngerumpi lagi sesuatu yang topiknya itu menarik buat dibahas ya. Karena bisa jadi kita tuh korban dan kita nggak menyadari itu. Iya betul ya. Dan ini sedang marak dan banyak terjadi juga di gereja-gereja. Tanpa berlama-lama kita langsung tanya ya tentang topik ini kepada Pastor Daniel Hadishen. Halo Pastor. Selamat malam Sandra, Widya. Iya selamat malam Pastor. Nah Pastor kali ini kita mau tanya ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sihir ya kan? Sihir di dalam gereja. Apakah itu sihir magic yang pakai kan? mantra simsalabim hilang gitu ya Pastor. Oke, sihir dalam gereja saya definisikan adalah upaya dari seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau orang banyak, yaitu dengan apa yang dia mau. Ya, upaya mempengaruhi bukan yang Tuhan mau. Nah, upaya mempengaruhi orang ini biasanya bisa terjadi seorang gembala kepada jemaatnya. Jemaat kepada jemaat, jemaat kepada gembala. Jadi bisa, semuanya bisa. Berarti kita bisa Sandra saling menyihir. Bahkan pendeta kita mungkin kita bisa sihir. Bisa, sangat bisa. Tapi gimana Pastor kalau kita menyihir gembala itu caranya gimana? Kan posisi pendeta hamba Tuhan itu lebih kayak tinggi lebih ya daripada kita gitu. Kayak mustahil aja gitu Pastor. Biasanya halus sih, sihirnya halus. Tiba-tiba ada orang datang ke pendeta. Ya, Pak Pendeta, saya kemarin malam bermimpi ada satu cewek atau satu cowok ini menjadi pasangan saya. Di situ saya melihat begitu banyak api kebangunan di sana. Itu kan sudah dimanipulasi terlebih dahulu. Rohani sekali. Dirohanikan, mimpinya rohani sekali. Akhirnya dengan harapan bahwa cowok atau cewek ini direstui. Ya supaya jadi dan mendapat dukungan dari hamba Tuhannya atau pendetanya. Tapi Pastor kalau gimana kalau ternyata mimpinya itu benar nih. Mimpinya benar seperti itu. Tapi apakah itu selalu pasti gitu loh Pastor? Maksudnya Tidak. gimana? Jadi kadang mimpi itu bisa berasal dari Tuhan. Bisa bunga tidur. Bisa imajinasi seseorang saja. Jadi kayak gini. Saya dulu pernah mimpi nih. Menikah dengan seseorang. Ya tidak menikah dengan orang itu ternyata. Dulu saya anggap itu dari Tuhan. Ternyata bukan dari Tuhan. Tapi apa yang bikin orang itu bisa berpikir kalau itu dari Tuhan? Kadang kan kita mikirnya mungkin itu oh ya udah mimpi aja gitu loh Pastor. Sudah kadung suka. Pengaruh perasaan. Iya. Ya. Jadi ketika kita punya perasaan lebih dominan daripada ketaatan kita sama Tuhan, apapun kita akan rohanikan itu. Nah, biasanya sih ada juru bicaranya. Juru bicaranya itu kalau ngobrol sama pendetanya, aku kenal nih cowoknya baik, cinta Tuhan gitu ya. Lebih meyakinkan ya. Supaya untuk meyakinkan itu kan upaya memanipulasi yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Dia tidak meminta peneguhan, tetapi dia meminta pembenaran. Bedanya peneguhan pembenaran apa Pastor? Peneguhan itu datangnya dari Tuhan dong. Kalau pembenaran itu, kamu sudah jalan di jalan yang benar. Karena dari ceritamu kan, dia baik, dia cinta Tuhan. Sehingga hamba Tuhannya lengah, tidak berdoa lagi. Tersihir deh hamba Tuhannya itu. Gitu toh, ternyata masih menyihir hamba Tuhan. Ada yang kedua, menyihir hamba Tuhan itu soal seperti ini. Menuruti yang menjadi maunya jemaat. Gimana tuh Pastor? Aku gak suka setelah hamba Tuhan itu. Dia begitu otoriter. Aku gak suka, aku gak cocok dengan kepemimpinan hamba Tuhan itu. Tapi dia tidak menjelaskan detail yang kepemimpinan yang seperti apa yang dia tidak sukai. Cuma bilang gak suka aja Cuma gitu. Gak suka. Dan otoriter itu betul, tadi. Dan otoriter. Pemahaman orang otoriter berarti kan menyiksa dia. Memperlakukan tidak adil.
Untung udah gak ada orang ya. Iya, udah gak ada, maaf ya Terus Pak. gimana Pastor? Jadi itu mengerikan sekali. Jadi mereka biasanya berbicara antar jemaat. Pemimpin ini otoriter. Aku nggak suka gayanya. Aku nggak cocok. Aku crash sama pemimpin. Tapi dia nggak menceritakan crashnya kenapa. Karena apa? Ketika dia menceritakan dengan detail crashnya di mana, orang akan mengerti sebenarnya yang agak error itu siapa. Oke. Jadi di situ dia juga ngajak-ngajak orang supaya Mengikuti, beramai-ramai. mengikuti pemikirannya. Contoh Menyebarkan nih, hoax dan gosip. betul, Gak berani sendiri dong. gak berani sendiri. Takut dong. Enaknya rame-rame. Oh iya. Nah, di dalam sebuah kepemimpinan di gereja, apakah kita bisa 100% memuaskan jemaat? Tidak. Musa ada kelemahannya, kepemimpinannya. Harun ada kelemahannya, kepemimpinannya. Kepemimpinan Salomo, Saul, itu pun ada kelemahannya. Tapi mereka adalah orang-orang yang ditunjuk dan dipercaya Tuhan untuk memimpin. Nah, oleh karena itu, hormati pemimpin-pemimpin kamu. Karena ada batasannya juga. Selama pemimpin itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tidak nyuruh yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu selera, contoh ya ada seorang pemimpin berkata seperti ini. Ada pemimpin tuh yang suka dadakan. Oke. Seperti, ayo kamu hari ini pimpin doa ya. Ada orang yang gak mau loh. Aku butuh persiapan dulu. Iya, gak terbiasa Namun ya dengan itu crashnya ya. seperti itu ya. Itu crash yang sebenarnya menurut saya unfaedah. Oke. Dia tidak ada submission sebenarnya di sana. Tidak ada penundukan diri di sana. Karena itu tidak, sebenarnya itu adalah style dari kepemimpinan saja. Dan itu kan juga tidak terjadi secara berulang-ulang. Tetapi dia menjadikan satu kejadian itu sebagai momen pembenar bahwa pemimpin ini otoriter. Sehingga dia menghilangkan 99% kebaikan-kebaikan. Dari gembala Rikomnya, pernah ngasih dia makanan waktu dia sakit, pernah ngobati, semuanya ditiadakan. Karena apa? Tidak sesuai seleranya. Nah, submission. Ya, nggak ada submission. Loh, itu tidak ada penundukan diri sebenarnya. Karena aku mau, kamu melakukan yang aku mau. Iya. Kalau aku sudah mau seperti ini, pemimpinku juga harus mau. Mengikuti style Dari dia, yang dia mau, kayak gitu, bukan gitu ya. pemimpinnya ya. Padahal Betul. pemimpin itu kan yang memimpin. Yang memimpin. Lemah-lemahnya pemimpin, salah-salahnya pemimpin kan bukan kesalahan yang fatal. Menurut saya tuh selera. Saya dulu juga punya pemimpin. Nah, misalnya pemimpin tiba-tiba berkata besok jam 4 pagi kamu ya yang nyetir. Karena apa? Ternyata tiba-tiba yang nyetir itu berhalangan. Ya itu kan betul-betul mau nggak mau ya harus siap. Karena kan kita harus siap setiap waktu untuk melayani gitu. Konsepnya adalah melayani itu harus siap sedia. Nah, tetapi kita enggak boleh dong, enggak bijak dong menjadikan itu menjadi sebuah pembenaran bahwa gembala aku punya Rikom itu jahat. Gembala yang aku punya Rikom itu otoriter. Padahal ketika diceritakan Cile cuma seperti itu gitu lah. Receh. Drama gitu lah. Terus Pastor, kira-kira orang-orang seperti apa yang biasanya tuh menyihir dan terkena sihir? Orang-orang seperti apa yang menyihir? Biasanya orang yang tidak aman hidupnya. Tidak aman. Gak aman gimana? Tidak aman. Dia biasanya orang yang belum dekat sama Tuhan. Belum cinta sama Tuhan. Dia pernah mengalami trauma-trauma emosi di masa lalu. Gambaran ayahnya buruk. Gambaran ibunya buruk. Coba dicek orang-orang seperti itu. Dia pernah mengalami kekerasan dengan ayahnya enggak? Pernah mengalami kekerasan dengan ibunya enggak? Dia memiliki komunikasi yang baik dengan orang tuanya tidak? Kebanyakan orang-orang yang menyihir seperti itu. Mereka tidak punya komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Mereka tidak bisa membangun komunikasi yang baik. Itu harusnya seperti apa, Pastor? Komunikasi yang baik itu mendengarkan. Terus juga menyampaikan pendapat dengan kasih. Itu komunikasi yang baik. Seperti kita ini, komunikasi yang baik. Anda bisa bertanya kepada saya tanpa takut kan.
Saya tidak menggigit, saya juga bisa bertanya balik. Saya juga tidak takut, itu sebagai bagian dari komunikasi yang baik. Jadi orang yang tidak memiliki rasa aman. Iya, kalau anak tidak memiliki komunikasi yang baik kepada ayahnya, dia akan tantrum, dia akan memberontak. Dia tiba-tiba nggak pulang dari sekolah. Tujuannya apa? Balas dendam kepada papanya. Karena dia nggak suka cara papanya membimbing dia. Nah itu nanti bisa menjadi pembahasan selanjutnya ya Betul. teman-teman. Untuk topik parenting. Iya. Oke Pastor, kalau maksudnya tadi kan yang gampang tersihir ya? Gampang yang menyihir. menyihir. Apa sama dengan yang gampang tersihir? Yang gampang tersihir itu adalah orang yang nggak kenal Tuhan dekat juga. Ya, lalu dia itu terlalu fanatik dengan salah satu figur. Mengidolakan sekali. Betul, mengidolakan saya, mengidolakan Sandra, mengidolakan Widya, sehingga mereka tidak memfilter lagi kata-katanya. Langsung aja ditelan mentah. Contoh ada seorang hamba Tuhan berkata nih, ya figur yang bagus, ya kalau kamu nggak ngasih persembahan dalam waktu jam 5 sore, ya maka kamu akan mati, misalnya seperti itu. Roh Kudus bilang, nah ini kan mengerikan karena kita sudah kadung sayang, sudah kadung fanatik, kita nggak memfilter, kita nggak menguji segala sesuatu itu. Hipnotis ya, Ya, auto ikut-ikut auto aja transfer gitu gitu ya. nanti kayak gitu. Ada loh tapi pastor yang kayak gitu, Iya, pastor. nggak Di sadar. YouTube tuh banyak pastor. Banyak seperti itu. Jadi artinya apa? Mereka melakukannya bukan karena kehendak Tuhan. Tuhan tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu kan kita perlu tahu firman Tuhan. Kuncinya kan di firman Tuhan. Jadi ada keintiman dengan Tuhan. Betul, kedekatan sama Tuhan, baca firman Tuhan. Benar nggak sih kata-kata pendetaku ini? Benar nggak sih kata-kata domba-domba ini benar nggak sih? Bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Oleh karena itu keintiman kedekatan membangun yang namanya intuisi. Oke ya, jadi penting ya untuk dekat sama Tuhan supaya Iya. kita tidak tersihir Iya. dan kita tidak menjadi pelaku yang menyihir juga. Dan nggak tersihir tadi juga ya. Iya Oke. betul. Lalu gimana pastor dengan okultisme? Bisa terjadi di dalam gereja Tuhan. Tapi itu sama dengan sihir nggak Pastor? Iya. Berbeda tapi satu Satu ras keluarga. lah ya, satu keluarga. Beda bidang ya. Okultisme adalah menyembah Heeh. selain kepada Kristus Yesus. Menyembah pengetahuan, mengidolakan hamba Tuhan dan menjadikan dia Tuhan. Itu juga sudah okultisme. Gimana itu pastor menjadikan hamba Tuhan Tuhan, sedangkan hamba Tuhan ini juga berbicara firman Tuhan itu pastor. Menjadikan Tuhan artinya apa? Bahwa segala-galanya ya, dia tuh tanya ya sama hamba Tuhan. Setelah itu kalau salah hamba Tuhannya juga disalahkan. Oh, pokoknya dia gitu. menjadikan hamba Tuhan ini menjadi Segalanya gitu. pengganti Tuhan. Oh ya. Beda, hamba Tuhan kan membimbing, mengarahkan, memimpin ya. Tetapi dia bukan Tuhan, levelnya jauh banget. Yang Ya seolah-olah setitik debu aja nggak ada. yang seolah-olah menjadi sumber jawaban ya. Sumber buat jawaban. domba-domba. Iya. Ya. Tapi kalau domba-domba masih kecil-kecil itu kadang butuh jawaban langsung. Pastor Iya, gimana dong Pastor. pastor? Ya, kadang Melatihnya. ada orang-orang yang memang butuh jawaban langsung. Tetapi kita biasanya membimbing dengan roh yang lemah lembut kepada domba-domba oke. seperti itu. Artinya kan kita memimpin orang yang kecil ke dalam kedewasaan rohani. Nah, oleh karena itu dulu waktu saya awal bertobat, wah cepat sekali dijawab Tuhan. Cepat sekali, Langsung. seakan-akan Tuhan tuh dekat sekali. Tapi ketika kita dewasa, jawaban-jawaban itu tidak secepat itu. Bahkan tidak ada jawaban. Karena Gitu. Tuhan tahu bahwa kita bisa memutuskan berdasarkan free will kita, berdasarkan pengetahuan firman yang kita dapat. Jadi kayak diserahkan ke kita untuk mengambil keputusan itu berdasarkan Diizinkan. kebenaran. Diizinkan. Karena gitu. kalau kecil itu contoh kayak gini ya. Boleh nggak makan es krim sehari 10 kali? Kecil kan nggak tahu. Iya. Harus dilarang-larang terus kan. Iya, Iya. benar. Sama mama papanya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kamu udah dewasa. Jadi bisa Ketika dewasa memilih. bisa memilih. Oh, gitu. 10 es krim ya diabetes seperti itu. Terus nanti kalau sakit minta didoakan. Minta didoakan. Nah itu jadi masalah besar. Aduh. Oke.
Kalau misalnya orang yang mengidolakan aktor, aktris atau apapun itu Pastor, termasuk okultisme juga nggak? Idol itu kan sebenarnya berhala. Heeh. Ya, diambil dari kata idol kan, idola. Nah, okultisme itu adalah sebuah praktek sebenarnya. Idol itu kita menyembah kepada sang aktor itu penyembahan berhala. Tapi okultisme mungkin saya perjelas itu bentuknya banyak. Oke, Ya, gimana Pastor? tapi salah satunya bisa dalam bentuk seperti ini. Seorang hamba Tuhan menggunakan ilmu-ilmu prediksi. Wah, ilmu prediksi. Saya prediksi dia sebenarnya punya ilmu prediksi. Kejadian-kejadian masa depan kan bisa diprediksi. Contoh kayak gini deh. Emas bakal naik karena perang. Ya umum lah karena kita belajar dari histori seperti itu. Kalau perang harga pangan papan naik. Iya. Terus kalau perang, mohon maaf saya koreksi, rumah turun pasti. Karena apa? Orang butuh fresh cash. Ya. Tetapi dia menggunakan ilmu-ilmu prediksi itu, dia bungkus, saya dapat dari Tuhan kemarin malam. Tuhan bicara langsung secara audible, jam 2 pagi akan terjadi seperti ini. Nah, padahal itu ilmu prediksi. Nah, apa bedanya dengan cenayang? Apa bedanya dengan orang-orang yang peramal-peramal yang tidak cinta Tuhan sama sekali? Mereka meramalkan kejadian ke depan. Iya, cuma bedanya nggak pakai bawa-bawa nama Tuhan Iya, kayaknya. iya. Tuhan yang lain. Betul. Satu bisa iblis. Iblis kan juga punya pengetahuan. Ya betul. Iya. Nah, peramal-peramal menggunakan okultisme, kekuatan dari iblis untuk memprediksi masa depan. Bisa nggak? Bisa. Yang kedua dengan kekuatan pikiran. Orang, contoh ya, kartun The Simpsons. Iya, The Simpsons. Ya, dia memberikan kejadian-kejadian, oh kok terjadi persis. Nah, apakah itu dari Tuhan? Apakah itu peringatan dari Tuhan? Tidak seperti itu. Tapi untuk supaya kita dapat legitimasi sebagai hamba Tuhan yang sakti mandraguna, yang paling dekat sama Tuhan. Hati-hati kalau sudah ada hamba Tuhan seperti itu, yang tidak bisa disalahkan sama sekali. Tujuannya apa sih? Dia menjadi Tuhan di dalam gereja. Dia menjadi Tuhan atas jemaat. Dia menjadi Tuhan atas kebanyakan orang. Dia haus dipuji sebagai orang yang sangat dekat sama Tuhan. Hati-hati. Bukankah seorang hamba Tuhan adalah hamba yang melayani? Ya, harus kasih contoh dong dalam melayani. Tapi banyak juga orang terpesona, Pastor, dengan hal-hal yang seperti itu. Iya, orang terpesona dengan cerita-cerita. Oleh karena itu Alkitab kan menjelaskan gitu ya. Kamu itu begitu banyak percaya dengan silsilah, dongeng-dongeng, cerita-cerita. Siapa yang mempesona kamu, hai orang-orang Galatia yang bodoh? Nah, artinya apa? Ya orang bodoh yang bisa dipengaruhi. Bodoh itu sebenarnya definisinya gimana dulu, Pastor? Bodoh artinya apa? Dia tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena IQ ya. Bukan karena IQ. Dia tidak mau. Ya, beda Tidak standar. mau. Artinya apa yang dikatakan pendetanya pasti betul. Pada pendeta ketika menerjemahkan firman Tuhan kadang bisa kepleset juga. Mungkin dia sudah S2, S3, ya ilmu berkhotbahnya tingkat tinggi, ya eksposisinya bagus banget, bisa kepleset. Jadi belajar juga menghargai pemimpin, tapi juga menguji segala sesuatu. Iya, pasti dasarnya harus firman ya, bukan mimpi, bukan hati, perasaan. Tujuan harus menguji dengan hati yang murni. Hati murni. Hati yang murni, hati yang tidak berkubu. Nah contoh kayak gini deh, peringatan dari pemimpin. Ya kok kelihatannya cewek kamu gak baik deh, belum bertobat. Ayo tunggu dia bertobat dulu, baru dipertimbangkan jadi pasangan. Nah mau, karena pakai perasaan sudah. Sudah dikuasai oleh perasaan. Sudah dikuasai perasaan. Sudah terlanjur sayang sama Orang dikuasai perasaan jadi bodoh. Logikanya jadi lumpuh kan, Pastor? Jadi bodoh. Dan orang-orang yang bodoh hampir bisa diprediksikan, bukan dinubuatkan ya. Hampir bisa diprediksikan apapun yang dia ambil 3 esok kemudian hari kalau tidak bertobat. Jangan dihilangkan kata-kata. Kalau tidak bertobat ya. Ya kalau tidak bertobat. Karena seringkali ketika saya menasehati ya, ada yang mengutip hanya sebagian saja. Kalau kamu tidak bertobat,
kamu akan mengalami kemalangan demi kemalangan karena perbuatanmu itu. Tabur tua ya Pastor. Ya, tetapi apa yang terjadi? Dia menangkapnya bahwa saya menyumpahi dia, mengutuki dia. Ada kata-kata yang dihilangkan. Yang tidak bertobat itu loh. Iya, dihilangkan ya. tidak bertobat. Kalau kamu tetap melakukan seperti ini terus, maka kamu akan menabur apa yang kamu tuai. Betul kan? Contoh orang yang mencuri terus, karena nggak ketahuan. Tapi kalau kamu nggak bertobat, kamu akan menerima upahnya. Bukan Tuhan Iya. hukum dia, ya perbuatan dia menghukum dia. Iya. Oke. Kurang piknik mungkin. Iya, banyak piknik biar nggak gitu. Ya sudah, jadi kita udah cukup jelas nih kayaknya ya dengan sihir dan juga okultisme kayak gitu di dalam gereja. Betul. Jadi semoga dengan podcast kali ini teman-teman di luar sana bisa sadar ya, Iya, gitu. bisa ketemu, maksudnya menemukan jawaban yang selama ini mungkin dicari ya, bisa jadi ya. Iya, kayak gitu. Bener nggak ya aku di gereja ini, hamba Tuhannya gimana atau sesama pelayannya gimana. Bahkan mungkin yang hamba Tuhan ya, ini jemaatku menyihir aku, menyetir aku kayak gitu ya kan. Biasanya ada loh juga beberapa jemaat tuh yang memang menyetir hamba Tuhannya. Tuh, biasanya dengan apa? Dengan pengaruh apa? Vokal, tapi vokal yang miring. Vokal miring gimana Pastor? Dia tuh pembuat kegaduhan di dalam jemaat karena pemimpinnya ini, gembalanya ini tipikalnya pendamai, tidak suka ribut-ribut, dia diakomodasi. Ya udahlah pelayanan deh, padahal dia belum layak jadi pelayan Tuhan. Yang kedua, jemaat itu berpengaruh. Iya ya. Oh Iya, itu bisa, banyak gitu kayaknya. Pengaruhnya Pastor. begini, Iya, uang. Gini loh. Selain cuan, guys. selain ini ada lagi Pastor. Pengaruhnya uang, jabatan, dan yang lain-lain. Jadi, uang. Jadi nggak berani hamba Tuhan yang ngomong kebenaran. Karena apa? Perpuluhannya banyak. Iya. Persembahannya banyak. Gedung yang bangunkan dia. Waduh, seperti itu. Mana berani tuh hamba Tuhan. Nanti Tapi diturunkan tahtanya. Iya. Kasian ya, padahal dia kan hamba Tuhan, bukan hamba Betul. pejabatnya. Oleh karena itu, kita harus jangan jelas. Kita harus berani menceritakan kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya. Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Dan kalau kebenaran yang berasal dari Tuhan itu akan memerdekakan. Oke, berarti juga hamba Tuhan harus berani ini Iya, ya. menyatakan kebenaran. Iya, dan nggak takut untuk berkonflik Iya, mungkin ya. betul. Kalau misalnya tidak sesuai gitu. Kalau enggak nanti domba-dombanya ngikut yang Ngikut. itu. Iya, memerdekakan tuh kayak gini. Kita melawan penjajah itu sukar nggak sih? Sukar luar biasa, penuh perjuangan. Tapi merdeka, kita akan mengalami lepas. Kita akan mengalami bebas. Jadi ada prosesnya untuk mengalami kemerdekaan itu yang memang berat. Meninggalkan ya udahlah jemaat yang ngontrol, pakai uang, pakai apa ya dada gitu loh. Kalau kamu nggak mau dibimbing ya silahkan pergi. Nah tapi berat nggak? Berat. Dia sudah mencukupi kebutuhan misalnya seperti itu. Dia sudah memenuhi gereja ini dengan perabot-perabotnya. Berat nggak? Berat. Nanti diambil kembali lagi. Nanti diambil semuanya kembali, gimana? diusung kembali ya. Ya, segitunya ya. Iya, Iya. itu bisa jadi San. Iya sih. Jadi ya semangat ya buat para hamba-hamba Tuhan kayak gitu ya, Iya. tetap berani menyatakan kebenaran. Karena gereja itu milik Tuhan. Betul. Iya. Pada waktu gereja kami memutuskan bahwa sudahlah persembahan tidak usah diedarkan lagi. Ya, memang menurun sekali, menurun drastis. Tetapi kami percaya bahwa pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Oke. Setelah menurun drastis, apakah kami tidak bisa makan, tidak bisa minum? Puji Tuhan, masih diberkati, ya kan? Masih semua pemeliharaan Tuhan itu dicukupkan dengan cara-cara yang lain. Oke. Ya, Luar Tuhan biasa. itu dahsyat. Nah, kalau kita itu hidup benar di hadapan Dia akan mengalami kemerdekaan. Ya, banyak orang yang dalam tanda kutip membuat keputusan bukan mengalami kemerdekaan, tapi malah terjajah. Contoh, Keputusannya terjajah. Sandra salah pilih pasangan. Duh, jangan sampai. Jangan sampai ya. Iya, katanya tuh menciptakan neraka kata Pastor. Terjajah. Kamu akan menciptakan neraka. Nah, karena Sandra ini tipikal yang
orangnya tidak terimaan, ya misalnya, tapi Sandra ini baik luar biasa. Misalnya tipenya tidak terima, dia akan berusaha menggenapi apa yang menjadi pemikirannya. Bahwa cowoknya ini memang dari Tuhan, cinta Tuhan, baca Alkitab bareng. Sebenarnya dia terjajah dengan pemikirannya sendiri. Ya, dia melakukan perbuatan ini, perbuatan itu, sebenarnya hidupnya terjajah kok. Tidak ada buah yang baik, bawaannya marah-marah, emosi, seperti itu. Bawaannya itu tidak lepas sama sekali. Dia mengalami penjajahan sebenarnya. Nanti kalau kerja ngamuan San. Kerja menjadi pemarah, ya ngomel-ngomel di sekitarnya. Sebenarnya Tuhan tuh rindu umatnya itu mengalami kemenangan di dalam dia. Baik di dalam pekerjaan, pernikahan, bahkan juga bukan pernikahan. Tuhan tahu ya dong yang terbaik buat kita. Artinya apa? Saya pernah ada orang yang cerita sama saya, itu kesaksian. Ada seorang yang dia doa tentang pasangan hidup tidak pernah dikabulkan. Tidak pernah dikabulkan. Satu kali dia lagi suka dengan seseorang, cowok. Menurut orang banyak, cowok ini cinta Tuhan. Menurut gembalanya juga cinta Tuhan. Ya. Tetapi suara hati yang kecil itu, yang meredup karena mempesonanya sang pria ini, itu dia berusaha untuk tanggalkan. Tapi nggak bisa, karena si cewek ini sangat cinta Tuhan. Nah, akhirnya suaranya semakin membesar, dia mengatakan tidak kepada pria itu. Padahal kan tidak ada alasan dong. Kayak bintang film Korea, tinggi, ya kan, bagus perawakannya. Tapi apa yang terjadi? 3 tahun kemudian pria ini berpindah keyakinan. Wah, luar biasa ya. Padahal pria ini sangat cinta Tuhan dalam tanda kutip awalnya. Luar biasa. Tuhan tahu yang terbaik buat kita lah. Ya, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Ada seorang suami istri sudah menikah, memohon anak nggak dapat. Ya, mohon anak nggak dapat, pergi bayi tabung, selalu mengalami kegagalan demi kegagalan seperti itu. Tapi dia tahu Tuhan akan memberikan dia anak. Ya. Tetapi Tuhan kita ini kan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita setia, Tuhan akan memberikan yang apa yang merupakan perjanjiannya kepada umatnya. Tiba-tiba ada seorang anak, saya pernah cerita, diberikan kepada suami istri ini. Usianya kurang lebih sekitar 2 tahun, 3 tahun. Ternyata si istri ini sudah bermimpi selama 3 tahun membesarkan anak ini. Membesarkan anak, dia sudah bermimpi namanya siapa. Ternyata dibawa sama temennya. Dibawa sama temennya yang memang kena cancer. Ya, sudah kena cancer, sudah stadium itu. Suaminya juga sudah meninggalkan dia. Dia titip sama temennya ini. Besarkan anak ini. Wah, seperti drama ya. Iya. Dan akhirnya meninggal, anak ini dibesarkan, tapi si ibu ini begitu dekat sama anak ini. Anaknya juga demikian. Ini mimpi yang nggak salah. Ini nggak salah. Ini mimpi yang nggak salah. Artinya apa? Tuhan tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya. Kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu, barang siapa setia kepada Tuhan, dia nggak akan dipermalukan. Itu yang saya percaya, itu yang saya yakin. Oke, ya mungkin setelah ini kita sudah cukup jelas ya tentang okultisme, tentang sihir di dalam gereja. Jadi sesama hamba Tuhan dan jemaat, jemaat kepada hamba Tuhan, ataupun seperti saya dan Sandra yang bisa saling menyihir. Tapi kita udah jelas kayak gitu ya. Dan mungkin ada pesan-pesan ya buat teman-teman di sana yang menonton ini Pastor supaya lebih ternotis kembali tentang praktek sihir dan okultisme di dalam gereja. Ya, untuk mencegahnya, ya orang-orang yang mudah tersihir itu biasanya orang-orang yang
mengalami pemberontakan. Yang menyihir itu juga orang yang pernah mengalami pemberontakan, terluka, datang sama Tuhan. Kita ini hidup ini kan cuma sementara. Kita ini dipakai menjadi alat kemuliaannya. Ya, percuma dong kita punya pengaruh atas jemaat. Ya, jemaat punya pengaruh atas hamba Tuhannya. Tapi di dalam hitungan belasan tahun, puluhan tahun juga akan sirna. Kita akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Nah, oleh karena itu, sebelum kita pulang ke rumah Bapa, jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar jadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Membawa pesan kasih Kristus, menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan oleh karena itu nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, itu mimpi kita. Iya. Seperti itu. Amin.